Soal berikutnya, jarak kedua pusat lingkaran 25 cm dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya 20 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 9 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah. Jadi diketahui panjang jarak antar pusat ya, jarak antar pusat kedua lingkaran 25. Kemudian garis singgung persekutuan dalamnya 20, salah satu jari-jarinya 9 cm. Boleh kita masukkan mau R besar atau R kecil boleh. Rumusnya ya, kalau misalnya persekutuan dalam berarti di jumlah. Oke. Nah, untuk menghilangkan akarnya karena yang ditanya R berarti harus dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, minus R plus R kuadrat pindah ruas, minus jadi plus, D-nya pindah ruas ke kanan, positif jadi negatif. Tinggal dimasukkan angka-angkanya, P-nya 25, D-nya 20, R-nya 9. 25 kuadrat 625, 20 kuadrat 400. Hasilnya 225. Ini masih kuadrat, berarti harus di akar ya. Akar 225 15. Kuadrat di akar berarti kuadratnya hilang. Jadi R sama dengan 15, positif pindah ruas jadi negatif. 15 dikurangi 9 hasilnya 6 cm. Soal berikutnya, panjang garis singgung persekutuan dalam 21 cm. Jika panjang jari-jari kedua lingkaran adalah 12 dan 8, maka jarak kedua pusat lingkaran berarti yang ditanya P. Nah, oke, sama seperti tadi ya. Untuk menghilangkan akar berarti harus dikuadratkan. Yang ditanya P berarti P-nya harus sendiri. Minus R-nya ini pindah ruas, minus pindah ruas jadi plus. Tinggal dimasukkan angkanya. D-nya 21, R-nya 12 dan 8. 21 kuadrat 441. 12 ditambah 8 hasilnya 20. 20 kuadrat 400. Jadi akar dari 841. Akar dari 841 berarti P-nya 29 cm. Soal berikutnya diketahui jari-jarinya 7 dan 2. Kemudian jarak antar pusatnya 13 cm. Yang ditanya adalah garis singgung persekutuan luar. Kalau misalnya garis singgung persekutuan luar berarti tandanya di sini minus ya. Tinggal dimasukkan aja angkanya 13, ini 7, 2. 13 kuadrat 169, 7 dikurangi 2, 5. 5 kuadrat 25. 169 dikurangi 25, 144. Jadi D-nya akar dari 144. Hasilnya 12 cm. Soal yang berikutnya. Dua buah lingkaran berjari-jari 12 dan 4 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 17 cm, jadi P-nya 17 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar. Persekutuan luar berarti tandanya yang minus. Nah, tinggal dimasukkan aja angkanya 17, R-nya 12 dan 4. 17 kuadrat 289, 12 dikurangi 4, 8. 8 kuadrat 64. Jadi D sama dengan akar 225. Akar 225 15 cm. Soal berikutnya, panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran 8 cm. Jadi D-nya 8 cm. Jika jarak titik pusat kedua lingkaran 17, berarti P-nya 17, dan panjang jari-jari salah satu lingkaran 10 cm. Anggap aja R besar ya, yang 10 cm. Maka panjang jari-jari yang lainnya, panjang jari-jari lainnya berarti R kecilnya ditanya. Oke. Seperti sebelumnya, untuk menghilangkan akar berarti harus dikuadratkan.
kuadratkan, D-nya jadi D kuadrat, yang ini akarnya hilang. Nah, yang ditanya R di sini, berarti R-nya pindah ruas, minus pindah ruas jadi plus. D-nya plus pindah ruas jadi minus. Nah, ini kan masih ada kuadrat. Ya, supaya kuadratnya hilang berarti harus diakar. Nah, harus diakar. Kemudian R-nya dimasukkan 10. Ini ditanya P-nya 17, D-nya 8. Nah, ini tadi kan diakar ya, supaya kuadratnya hilang. Berarti tinggal 10 ditambah R, kemudian akar 17 kuadrat 289, 8 kuadrat 64. 289 dikurangi 64, hasilnya 225. Akar 225, 15. Jadi untuk cari R berarti 10-nya harus pindah ruas ke kanan. Positif pindah ruas ke kanan jadi negatif. 15 cm dikurangi 10 cm, hasilnya 5 cm. Soal berikutnya, diketahui dua lingkaran dengan pusat P dan Q. Jika jarak PQ 26 cm, berarti P-nya 26 cm. Jari-jari lingkaran masing-masing 12 dan 2 cm. R besar 12, R kecilnya 2, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran adalah persekutuan luar, berarti R minus R. Ya. Oke. P-nya 26 dikurangi 12 dikurangi 2 kuadrat. 26 kuadrat 676. Ya, dikurangi 12 dikurangi 2 10. 10 kuadrat 100. Berarti akar 576. Hasilnya 24 cm. Soal berikutnya ya, jadi dari gambar itu diketahui D-nya 20, P-nya 25, R besarnya 9 cm. Yang ditanya adalah R kecil. Nah, rumusnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, sampai akhirnya rumusnya jadi seperti ini. Nah, yang ditanyakan R, jadi ini dipindah ruas sampai rumusnya jadi seperti ini. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. R besarnya 9, P-nya 25, D-nya 20. 25 kuadrat 625. 20 kuadrat 400. Nah, 625 dikurangi 400, 225. Akar 225, 15. 9 ditambah R hasilnya 15. Berarti R-nya 15 dikurangi 9. R-nya 15 dikurangi 9 berarti 6 cm. R kecilnya 6 cm. Yang ditanya adalah perbandingan luas kedua lingkaran. Karena yang ditanya perbandingan luas kedua lingkaran, nah yang beda ya dari lingkaran itu, dari dua lingkaran itu kan jari-jarinya aja. Nah, jadi yang satu jari-jarinya 9, yang satu 6. Sama-sama pi-nya bisa dicoret. 9 kuadrat 81, 6 kuadrat 36. 81 sama 36 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 9. Ya, sama-sama dibagi 9. 81 dibagi 9, 36 dibagi 9, 4. Jadi perbandingan luas lingkarannya, lingkaran besar sama lingkaran kecil, 9:4. Lanjut soal berikutnya ya. Diketahui dua buah lingkaran masing-masing berjari 5 cm dan 3 cm. Berarti R besarnya 5, R kecilnya 3. Jika panjang garis singgung persekutuan dalam 15 cm, D-nya 15, maka jarak kedua pusat lingkaran. Nah, ditanya adalah P. Rumus awalnya seperti ini ya. Karena yang ditanya P berarti P-nya harus sendiri ya. Berarti yang ini minus R plus R kuadrat pindah ruas. Minus pindah ruas jadi plus.
Pindah ke sini jadi plus, berarti D kuadrat plus R kuadrat. Nah, berarti ini kan masih P kuadrat, berarti untuk jadi P berarti harus di akar, ya, di akar. Oke, langsung kita masukkan ya. P sama dengan akar D-nya 15, berarti 15 kuadrat ditambah R-nya 5 plus 3 kuadrat. 15 kuadrat 225 ditambah 5 plus 3 8 kuadrat 64. Jadi akar 289. Akar 289 17 satuannya sentimeter. Jadi jarak antar pusatnya 17 cm. Nah, soal berikutnya sama, cari jaraknya, tapi bedanya adalah persekutuan luar. Kalau persekutuan luar berarti tandanya di sini minus. Nah, caranya sama seperti ini ya. Nah, P akar D kuadrat plus R kalau dalam, persekutuan dalam, tapi karena persekutuan luar berarti minus. Nah, yang ini plus, yang ini minus. Oke, langsung dimasukkan angkanya. 12 kuadrat ditambah R-nya 8 dikurang 3. Nah, 12 kuadrat 144 ditambah 8 dikurangi 3 5. 5 kuadrat 25. Nah, berarti akar 169. Nah, ini akar 169 berapa? Ayo, berapa? 13 cm. Ini hasilnya. Soal berikutnya, panjang garis singgung lingkaran yang berjari-jari 6 ya, dari titik di luar lingkaran yang berjarak 10 cm dari pusat lingkaran adalah. Jadi yang ditanya adalah panjang garis singgung lingkaran. Nah, ada lingkaran, kemudian di situ diketahui jari-jarinya 6. Kemudian ada titik di luar lingkaran ya. Titik di luar lingkaran yang berjarak 10 cm terhadap pusat. Jadi ada titik di luar lingkaran ke pusat lingkaran jaraknya 10 cm. Nah, yang ditanya adalah garis singgungnya. Nah, kalian perhatikan, ini membentuk segitiga. Ya, membentuk segitiga berarti bisa pakai rumus Pythagoras. Nah, jadi ini sebelah sini garis singgungnya dimisalkan X ya. Nah, X ini adalah bukan sisi miring ya. X bukan sisi miring, sisi miringnya diketahui. Berarti untuk cari X yaitu 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Nah, 10 kuadrat 100 dikurangi 6 kuadrat 36. X sama dengan akar 64. Akar 64 8. Jadi garis singgungnya ya, jadi garis singgungnya 8 cm. Soal yang berikutnya dari titik P di luar lingkaran berpusat di O. Dari titik P di luar lingkaran berpusat di O, dibuat garis singgung PA. Jika panjang jari-jari 20 cm, nah ini ditarik garis ya, jari-jari 20 cm, maka dan jarak AP-nya 21 cm, maka panjang OP. Nah, ini segitiga, siku-sikunya di sini, berarti OP itu adalah sisi miring. Berarti OP kuadrat
sama dengan OA kuadrat ditambah AP kuadrat. OP sama dengan akar dari OA kuadrat ditambah AP kuadrat. Berarti akar OA-nya 20 kuadrat ditambah AP-nya 21. Nah. Oke, 20 kuadrat 400 ditambah 21 kuadrat 441. Jadi OP sama dengan akar 841. Akar 841 yaitu 29. Jadi panjang OP sama dengan 29 cm. Soal yang berikutnya, jadi di sini ada gambar ya. Ada gambar, kemudian diketahui OP-nya 10 cm, AP-nya 8 cm. Nah, ini siku-siku. Juga sama siku-siku. Tegak lurus. Nah, yang pertama yang ditanya adalah panjang OB. Panjang OB. Nah, ini kan diketahui. Ini juga diketahui. Berarti karena ini sama-sama siku-siku, berarti ini juga 8 cm. Nah, jadi OB itu juga sama dengan OA. Panjang OB sama dengan panjang OA karena ini jari lingkaran. Nah, karena yang ditanya adalah OB ya, OA atau OB berarti pakai rumus Pitagoras ya, pakai rumus Pitagoras. Jadi 10 kuadrat, nah ini sisi miringnya, jadi 10 ini sebagai sisi miringnya karena yang tegak lurus adalah OB sama BP atau OA dan AP. Jadi 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 100 dikurangi 64. 36. Akar 36 6 cm. Jadi panjang OB 6 cm. Kemudian ditanya lagi panjang tali busur AB. Nah, ini panjang tali busur AB. Nah, untuk ini garis putus-putus yang warna biru ya, AB. Untuk menentukan ini, kalian bisa pakai perbandingan, bisa pakai rumus luas segitiga. Jadi bisa pakai rumus luas segitiga. Nah, rumus luas segitiga itu kan setengah dikali alas kali tinggi. Nah, harus diingat alas dan tinggi segitiga adalah garis yang tegak lurus. Nah, dari segitiga ini ya, misal pakai yang atas ya, pakai yang atas. Segitiga ini berarti yang tegak lurus kan OA dan AP. Ya, yang tegak lurus adalah OA dan AP. Kemudian ya di sini garis bantunya misal ini titiknya titik T. Nah, AT dan OP juga tegak lurus. Jadi ada dua. Yang pertama OA dan AP tegak lurus, kemudian garis AT dan OP juga sama tegak lurus. Jadi siku-siku sama tegak lurusnya. Jadi untuk segitiga, untuk luas segitiga setengah ya, setengah dikali OA dikali AP. Rumus luas segitiga ini bisa pakai setengah dikali OA dikali AP itu sama dengan setengah dikalikan AT dikalikan OP. Jadi sama ya, hasilnya sama. Jadi bisa pakai dua rumus itu. Diulang ya, jadi setengah dikali OA dikali AP itu sama dengan setengah dikali AT dikali OP untuk luas segitiga. Nah, untuk menentukan tali busur di sini, nah kita bisa cari AT-nya dulu. Nah, cari AT-nya dari rumus ini tadi. Ya, dari rumus ini tadi. Nah, setengah dikalikan OA-nya tadi ketemunya 6 kali 6, AP-nya 8 sama dengan setengah AT-nya. Nah, AT yang ditanya
OP-nya 10. Oke. Nah, ini bisa dibagi 6 dibagi 2, 3. Jadi 3 dikali 8 ya. 3 dikali 8 24 sama dengan setengah dikali 10 5. 5 dikali AT berarti 5 AT. Nah, yang ditanya kan AT, berarti 5-nya pindah ruas, perkalian pindah ruas jadi pembagi. 24 dibagi 5. Jadi AT sama dengan 24 dibagi 5, 4,8 cm. Nah, AT kan masih setengah, sedangkan tali busur itu AB. Jadi tali busur AB sama dengan 2 dikali 4,8. Hasilnya 9,6 cm. Ini tali busur AB. Kemudian yang ditanya lagi luas layang-layangnya. Nah, ini layang-layang. Ya, luas layang-layang. Luas layang-layang rumusnya setengah dikali D1 dikali D2. Diagonal 1, diagonal 2. Jadi diagonal satunya yang tali busur 9,6, kemudian diagonal 2-nya yang OP 10 cm. Jadi setengah dikali 9,6 dikali 10. Setengah dikali 9,6 4,8, 4,8 dikali 10 berarti 48 cm persegi. Jadi ini luas layang-layang. Oke, jadi ini beberapa pembahasan soal ya, beberapa penyelesaian soal-soal bab lingkaran. Semoga dari video ini, video cara penyelesaian ini bisa membantu kalian untuk memahami, untuk mengerjakan ya soal-soal lingkaran. Oke, assalamualaikum.